Bab 323. Mendengar peringatan dari ibunya ini, Claire juga merasa malu. Ia juga berpendapat bahwa gaya Feng Shui Charlie mirip dengan tokoh-tokoh besar tersebut, bahkan setara dengan berjalan di atas tali di Grand Canyon yang sangat berbahaya. Ada beberapa ahli peramal yang menipu banyak selebriti sebelumnya, tetapi setelah badai, mereka bersatu dan dibunuh. Jika Charlie terus seperti ini, tidak masalah apa yang akan terjadi di masa depan. Elaine melihat bahwa Claire juga khawatir, dan tahu bahwa dia telah berhasil memindahkannya, dan bergegas ke rel kereta api saat cuaca panas. Setelah ayahmu keluar dari rumah sakit, kamu harus segera menceraikannya. Jika tidak, tunggu suatu hari kelompok ini akan tahu bahwa mereka telah dibodohi olehnya, tetapi keluarga kita masih harus menderita secara keseluruhan. Saat dia berkata, Elaine menambahkan, Anda tidak melihat Gao Junwei itu? Dia terlempar ke bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Charlie sangat membohongi mereka, dan aku tidak tahu bagaimana mati saat itu. Claire berkata dengan tidak senang, Bu, Charlie baru saja meminta seorang dokter jenius untuk menyelamatkan ayah. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Bukankah ini menyeberangi sungai untuk menghancurkan jembatan? Kenapa kamu tidak bisa bilang? Elaine berkata dengan marah. Tahukah Anda bahwa situasinya saat ini sama seperti saya berinvestasi di asuransi keuangan pada saat itu, dan mungkin akan ada badai petir suatu hari nanti. Setelah badai petir terjadi, tidak akan ada apa-apa di sini. Tidak ada, semuanya hilang. Claire berkata dengan sangat serius, Bu, apapun yang terjadi, aku tidak akan memilih untuk menceraikan Charlie. Itulah yang dia katakan, tapi Claire tidak bisa menahan perasaan khawatir. Dia tidak takut Charlie akan menyakitinya dan keluarga Wilson di masa depan, tetapi dia khawatir Charlie akan berada dalam bahaya pembalasan oleh tokoh-tokoh besar kota ini. Memikirkan hal ini, dia merasa bahwa dia harus membujuk Charlie untuk berhenti membiarkannya membodohi orang lain dengan mengandalkan tahayul, agar dia tidak meminta masalah di masa depan. Ketika Elaine mendengar ini, dia berkata dengan marah, Kamu benar-benar ingin membuatku kesal. Begitu suara itu turun, Charlie kembali setelah mengirim semua orang. Elaine ingin mengatakan sesuatu yang lebih, dokter yang merawat berkata pada saat ini, ya, segera lakukan prosedur rawat inap, dan kami akan memulai rehabilitasi dan perawatan lanjutan. Baik. Claire menoleh dan berkata kepada Charlie, apakah 180.000 cek yang baru saja dikembalikan Doris bersamamu? Iya. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membayar uangnya. Setelah berbicara, Charlie berbalik dan meninggalkan bangsa lagi. Ibu Claire, Elaine, ketika dia mendengar ada 180,000 cek, buru-buru bertanya, cek? Cek apa? Dari mana asal cek itu? Claire berkata, adalah Doris dari Embrand Group yang mengembalikan uang sewa kantor saya, dan mereka memberi saya kantor di gedung Wingstar secara gratis. Elaine berkata dengan penuh semangat, apakah ada hal yang begitu bagus? Oh. Kali ini Anda menghemat 180,000. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bertanya kepada dokter, ngomong-ngomong, berapa yang harus kami bayar untuk rawat inap? Dokter yang merawat berkata, karena pasien telah sembuh, yang tersisa hanyalah rehabilitasi dan perawatan. Sebenarnya, itu tidak banyak uang. Hanya 2.000 sehari sudah cukup. Anda dapat membayar deposit 20,000 terlebih dahulu. Ketika Elaine mendengar bahwa dia hanya perlu membayar 20,000, dia segera menggerakkan pikirannya. Ceknya 180,000. 160,000 bisa tersisa. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada Claire, aku akan pergi ke Charlie, aku akan membayar pembayarannya. Setelah berbicara, dia buru-buru mengejar. Charlie sedang berjalan ke kantor pembayaran saat ini, dan tiba-tiba mendengar deru langkah kaki di belakangnya. Menoleh, ibu mertua Elaine sudah ada di sana. Elaine berdiri diam di depannya dan memerintahkan dengan terengah-engah. Charlie, bawa ceknya, dan aku akan membayar biayanya. Charlie tidak tahu bahwa dia rakus untuk sisa 160,000, jadi dia berkata, Bu, kamu bisa kembali dan menemani ayah. Saya akan membayar biayanya. Elaine memelototinya dan berkata dengan marah, mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Saya berkata, saya akan pergi. Anda mengambil cek dan kembali ke bangsal untuk membantu Claire. Bab 324.
Charlie mengangkat bahu tak berdaya, mengeluarkan cek dari sakunya dan menyerahkannya padanya, berkata, "Bu, ini ceknya." Elaine mengambil cek itu dengan penuh semangat, dan berlari ke kantor pembayaran dengan gembira. Melihat dia begitu cemas, Charlie tahu bahwa dia berencana untuk menghabiskan uang, menghela nafas, dan kembali ke bangsal. Setelah kembali, Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ibuku menyusulmu?" Charlie mengangguk, ibu akan meninggalkan cek dan berkata dia akan membayar uangnya. Baik. Claire juga terlihat tidak berdaya. Dia tahu bahwa ibunya selalu rakus akan uang dan sangat terbuka pada uang. Mengetahui bahwa ada pengembalian uang sewa 180,000, dia pasti akan membuat beberapa ide. Tapi dia tidak pandai mengatakan apapun. Bagaimanapun, ibunya adalah orang seperti itu. Jika dia tidak setuju, dia pasti akan menangis dan gantung diri. Saat ini, Elaine bergegas ke kantor pembayaran, menampar cek di depan pemungut tol, dan berkata, "Saya akan membayar biaya rawat inap Jacob." Pemungut tol mengangguk, membuka file, melihat informasi rawat inap, dan berkata, "Itu cukup untuk membayar 20,000, mengembalikan uang lebih banyak dan lebih sedikit riasan." Baik. Elaine tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Bayar dengan cek ini, dan kirim sisanya ke kartu pribadi saya." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan kartu banknya, menyerahkannya, dan berkata, "Pukul saja kartu ini, jangan terburu-buru." Penagih tol itu bersenandung, mengambil cek itu dan melihatnya sekilas, tiba-tiba terpana. Elaine tercengang ketika melihatnya, berpikir bahwa dia sengaja disabotase, dan berkata dengan marah, "Ada apa denganmu? Anda harus menghadapinya dengan cepat. Aku masih ada yang harus dilakukan." Si pemungut tol kembali sadar. Melihat wajah Elaine tidak sabar, dia juga sedikit marah, dan langsung melemparkan cek ke wajah Elaine, dan berkata dengan marah, "Saya pikir Anda adalah pasien dari Departemen Psikiatri. Baik. Ambil cek sebesar 100 juta untuk membayar tagihan rumah sakit? Tidak minum obat hari ini?" "Apa? 100 juta? Elaine mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan mengambil cek di tanah, dan ketika dia melihatnya, dia dikejutkan oleh angka 0 yang besar di cek. Sambil menghitung, dia bergumam pada dirinya sendiri, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Menghitung di sini, dia dibutakan dan berkata, "Ini 100 juta. Ini sebuah keberuntungan." Pemungut tol tidak bisa menyembunyikan amarahnya dan berkata, "Saya bilang kamu sakit? Di mana Anda mendapatkan cek nakal dan berani datang kepada saya untuk berbohong? Percaya atau tidak, saya akan menelepon 110 untuk menangkap Anda dan masuk penjara karena penipuan." Saat itulah Elaine kembali sadar, dan tiba-tiba dia ketakutan dengan keringat dingin. Ya Tuhan! Hampir sesuatu yang besar terjadi. Bagaimana mungkin cek 100 juta ini benar? Putrinya dengan jelas mengatakan bahwa itu 180,000, dan cek 100 juta ini pasti milik Charlie. Sutra bau ini tidak apa-apa berbohong kepada orang-orang besar dan kecanduan, dan dia membawa cek palsu senilai 100 juta. Saya hampir mengadu sendiri. Saya benar-benar tidak tahu apakah orang ini disengaja atau tidak disengaja. Tapi ini semua adalah bukti penipuannya. Tidak mungkin. Charlie berani menipu saya, dia harus mengambil cek ini, di depan Putri, menghadapinya secara simptomatis. Apapun yang dia katakan hari ini, dia harus meminta putrinya untuk menceraikan pembohong besar ini.